Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Bagaimana banyak sekali yang bertanya di kolom komentar bahwasanya asal-usulnya Pak Anies itu dari mana sih? Apakah betul kakek dari Pak Anies itu pahlawan atau gimana? Kemudian kakek Pak Anies itu sebenarnya siapa sih dia? Kemudian apakah betul-betul kakek Pak Anies itu anggota BPUPKI yang katanya pernah ditawan Jepang ataukah seperti apa? Nah, sehingga kemudian saya menemukan artikel yang bisa menjawab pertanyaan teman-teman mengenai hal itu. Ini ada kakek Anies Baswedan ditawan Jepang termasuk anggota BPUPKI hingga dikukuhkan Jokowi jadi pahlawan nasional itu kemarin. Jadi seperti itu kawan-kawan, bisa kita lihat bagaimana kemudian betul-betul bahwasanya kakek Pak Anies itu adalah pahlawan, kakek Pak Anies itu adalah anggota BPUPKI kemudian pernah ditawan oleh Jepang itu. Nah, coba kita analisa lebih dalam lagi, coba kita lihat lebih jauh lagi siapa sosok kakek dari Pak Anies Rashid Baswedan ini. Ya, mengenai profil kakek Pak Anies Baswedan, kakek Anies Baswedan itu yakni Abdurrahman Baswedan itu. Ya, kakek Pak Anies pernah ditawan Jepang, kemudian menjadi anggota BPUPKI hingga dikukuhkan Presiden Jokowi menjadi pahlawan nasional itu. Persisnya kakek Anies Baswedan itu, Abdurrahman Baswedan, dikukuhkan menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis 8 bulan 11 2018 silam. Pengukuhan kakek Anies Baswedan jadi pahlawan nasional dilakukan di Istana Merdeka. Dikutip dari Kompas.com, Pak Anies mengatakan kakeknya diusulkan oleh pemerintah Provinsi Yogyakarta sejak 2010. Ia juga menambahkan jika Abdurrahman Baswedan menghabiskan waktu hidup di Yogyakarta. Abdurrahman Baswedan lahir di Surabaya pada 9 September 1908 dan wafat di Jakarta 16 Maret 1986. Jadi sekitaran umurnya 72 tahun ya kira-kira itu. Jadi kemudian pada zamannya ia dikenal sebagai seorang pemberontak dari keturunan Arab. Berikut fakta-fakta pahlawan nasional Abdurrahman Baswedan yang dihimpun oleh tribunnews.com. Ya, yang pertama, Abdurrahman Baswedan itu adalah pelopor orang keturunan Arab. Abdurrahman merupakan keturunan Arab yang turut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun peranannya atau peranakan Arab, ia memiliki logat khas bahasa Jawa Surabaya. Ia menjadi pelopor bagi orang-orang keturunan Arab untuk ikut bersatu membantu perjuangan Indonesia. Ia mengajak keturunan Arab untuk menganut asas isus soli itu, di mana Pak Anies lahir di situ, disitulah tanah air saya itu. Jadi asas isus soli itu artinya di mana saya lahir, disitulah tanah air saya itu. Jadi begitulah sehingga kemudian Pak Anies ketika lahir di Jakarta atau bapak dari Pak Anies ketika lahir di Yogyakarta, maka dia adalah tanah airnya adalah Indonesia. Nah, Abdurrahman berperan penting dalam menggerakkan pemuda keturunan Arab untuk ikut berperang melawan Belanda pada masa revolusi. Kemudian, fakta yang kedua, bahwa Abdurrahman Baswedan ini itu pernah ditahan oleh Jepang. Bapak Abdurrahman Baswedan pernah ditahan oleh penjajah Jepang pada tahun 1942 itu ketika Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia ditunjuk untuk membawa dokumen pengakuan tersebut pada tahun 1948. Jadi ini bentuk perjuangannya Bapak Abdurrahman Baswedan, bahwasanya dia yang membawa negara-negara Arab atau negara-negara Timur Tengah untuk mengakui kedaulatan Indonesia itu. Jadi ketika Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia, dia ditunjuk untuk membawa dokumen pengakuan tersebut pada tahun 1948. Artinya pengesahan lah. Ya, yang awalnya Mesir hanya mengakui Indonesia merdeka hanya sekedar verbal, tetapi dengan
adanya Bapak Abdurrahman Baswedan, sehingga kemudian Bapak Abdurrahman Baswedan mengantarkan dokumen itu ke Mesir, dan dokumen itu disahkan Mesir bahwasanya Mesir mengakui kedaulatan Indonesia itu. Nah, dengan mengorbankan banyak tenaga, mengorbankan nyawanya pastinya, Bapak Abdurrahman Baswedan kembali ke tanah air dan memperlihatkan dokumen itu kepada Soekarno. Ya, Bapak Abdurrahman mengorbankan keselamatannya karena saat itu ia memperoleh hambatan dan gangguan yang cukup besar. Bapak Abdurrahman tak kehabisan akal. Ia menyimpan dokumen itu di dalam kaos kakinya. Sampai pada akhirnya dokumen penting tersebut sampai di Indonesia dengan aman. Lewat dokumen itu, Indonesia diakui sebagai negara merdeka secara penuh, baik de facto maupun de jure itu. Kemudian fakta yang ketiga, Bapak Abdurrahman Baswedan adalah jurnalis. Itu menjadi profesi pertamanya. Dia mempelajari segala hal secara mandiri dan otodidak. Begitupun dengan kemampuan menulis. Hingga ia bertemu dengan wartawan keturunan Arab di Hindia Belanda, Salim Maskati. Abdurrahman kemudian diangkat menjadi sekretaris jenderal PAI. Ia dinobatkan menjadi salah seorang dari 111 penulis pers nasional yang tangguh dan berdedikasi. Itu. Kemudian fakta yang keempat, bahwa Bapak Abdurrahman Baswedan ini pejuang kita, pahlawan kita, adalah pernah menjadi anggota BPUPKI. Bapak Abdurrahman merintis karir politiknya usai bergabung dengan PAI atau Persatuan Arab Indonesia. Kemudian ia diangkat sebagai anggota Chow Sang In, Dewan Penasihat Pusat. Menjelang kemerdekaan, Bapak Abdurrahman dilibatkan menjadi anggota Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, setelah merdeka, ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pada era Republik Baru, Abdurrahman Baswedan diangkat menjadi Menteri Muda Penerangan itu. Jadi betul-betul meskipun keturunan Arab, tetapi Bapak Abdurrahman ini betul-betul sangat cinta dengan Indonesia, memperjuangkan segalanya untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian setelahnya, Bapak Abdurrahman Baswedan ini menjadi mubalik. Ya, Bapak Abdurrahman Baswedan juga menjadi seorang mubalik, kawan-kawan, pada masanya. Lewat perkenalannya dengan Kiai Haji Mas Mansur, secara lambat laun ia ikut berdakwah ke pelbagai daerah. Ia berdakwah melalui pidato dan tulisan-tulisannya yang termuat di majalah dan koran Islam. Karena ia juga seorang jurnalis. Bapak Abdurrahman juga pernah didapuk menjadi Ketua Dewan Dakwah Islamiyah atau DDI Cabang Yogyakarta. Jadi seperti itulah, kawan-kawan, sedikit gambaran 5 fakta yang saya temukan di tribunnews.com tentang kakek dari Bapak Anies Baswedan, yakni Bapak Abdurrahman Baswedan, yang telah menjadi pahlawan kita yang mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan Indonesia. Betul-betul perjuangan yang perlu kita apresiasi, betul-betul perjuangan yang patut kita banggakan bersama, kawan-kawan. Nah, saya pikir dengan seperti ini maka terjawablah pertanyaan kawan-kawan bahwasanya betul adanya kakek dari Pak Anies Baswedan, meskipun keturunan Arab, tetapi menjadi pejuang, menjadi pahlawan di negeri kita ini, kawan-kawan. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini, dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke, kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.